Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empandri Irwandi dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tulisan saya dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Nalar Relasi Kuasa dalam Aturan Berjilbab di Solo dan Pesisir Selatan. Kedua daerah itu mengatur Perda berbusana Muslim dalam Perda nomor 6 tahun 2002 dan Perda nomor 4 tahun 2005. Saya berpikir positif bahwa pemerintahan, dalam hal ini DPRD dan kepala daerah, bupati atau wali kota membuat perda berbusana Muslim ini karena melihat konteks keminangkabauan. Dalam Minangkabau kita mengenal istilah falsafah Minang, adat basandi syarak basandi kitabullah, yang artinya apapun perintah-perintah dari adat harus sesuai dengan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mayoritas umat Islam, maka falsafah yang digunakan juga falsafah mayoritas Minang, maka tidak salah mungkin dari DPRD dan kepala daerahnya membuat regulasi mengenai jilbab ini. Yang kedua, hal ini dilakukan untuk penyamarataan di tingkat sekolah, di tingkat universitas di daerah tersebut, supaya tidak terjadi diskriminatif antara perlakuan yang minoritas dan mayoritas, yang muslim dan tidak muslim dengan memakai jilbab, karena tidak akan kelihatan siapa yang muslim dan siapa yang tidak muslim dengan memakai jilbab itu. Ada nuansa terlindungi di sana. Yang ketiga, mungkin untuk menghilangkan ketimpangan antara si kaya dan si miskin dengan memakai pakaian berjilbab itu. Nah, tetapi di samping kebaikan, itikat baik dari pemerintahan Solo dan Pesisir Selatan, sebagai seorang akademisi, saya memberikan pandangan saya yang sekiranya bisa menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Solo dan Pesisir Selatan untuk bisa menyempurnakan perda tersebut. Perda tersebut memang bertujuan baik, tetapi dalam prakteknya ternyata di sekolah-sekolah negeri tersebut diwajibkan secara universal bagi orang-orang non-muslim. Perda berbusana Muslim ini mungkin bukan hanya ada di Solo dan Pesisir Selatan, hampir di seluruh Sumatera Barat juga ada. Tetapi perlu diingat bahwa kebebasan untuk memilih boleh memakai jilbab apa tidak itu tidak boleh diuniversalkan, sehingga yang minoritas bisa untuk memilih apakah dia memakai jilbab atau tidak. Kendati pun nanti jilbab ini membuat mereka merasa aman, nyaman, mereka akan memakai jilbab itu tanpa harus dinormakan dengan peraturan daerah. Yang kedua, di dalam pemerintahan daerah, sependek pengetahuan saya sebagai mahasiswa hukum yang berusaha meluruskan bapak-bapak DPRD dan kepala daerah yang sangat luar biasa ini, bahwa agama itu adalah kewenangan absolut dari pemerintahan pusat, sehingga pemerintahan daerah itu tidak boleh mengambil kewenangan dari pemerintahan pusat. Kewenangan agama yang diberikan kepada daerah tidak sampai kepada bentuk yang sangat praktis sampai memakai jilbab. Hanya boleh kepada tataran-tataran pembantuan seperti menyelenggarakan musabaqah MTQ tapi musabaqah tilawatil Quran diadakan di daerah-daerah. Tapi kalau sudah menyangkut perda mengenai berbusana, ini keliru menurut sependek pengetahuan saya. Nah, yang kedua, kalau kita menganggap ini keliru, tentu secara peraturan perundang-undangan bertentangan dengan undang pemerintahan daerah dengan asas lex superior derogat legi superiori. Ini
bertentangan dengan undang-undang, karena undang-undang itu di atas. Sependek pengetahuan saya, Bapak DPRD dan kepala daerah yang saya hormati yang cendekiawan. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini saya juga memaparkan para tokoh ya, tokoh-tokoh dunia yang memaparkan pandangan Islam dan regulasi. Nah, misalnya dari tinjauan negara dan hegemoni Antonio Gramsci, bahwa masyarakat dan pemerintahan itu saling bersinergi untuk menghasilkan tatanan yang dominan. Tetapi seringkali bahwa jangan sampai karena mayoritas adalah Islam dan di prakteknya salahkan sebagai perwakilan rakyat dan sebagai kepala pemerintahan, seharusnya ketimpangan ini harus diluruskan. Silakan saja untuk mengatur mengenai berbusana ini, tetapi mungkin dalam prakteknya harus diluruskan. Penerapan ini harus dievaluasi untuk kebaikan secara bersama. Nah, yang kedua adalah tinjauan dari apa yang disampaikan oleh Arne Gernes ya, melalui teorinya Islam tinggi dan Islam rendah. Nah, perda-perda itu seharusnya membahas hal-hal yang substantif, misalnya mengenai kesejahteraan, kemajuan penduduk, ekonomi, zakat, dan lain sebagainya untuk kepentingan yang luar biasa, untuk kepentingan umum gitu. Nah, kepentingan untuk secara ritus keagamaan, berpakaian dan lain sebagainya ini cukuplah di paparan Kemenak ya, dan kanwil-kanwilnya kalau di daerah-daerah gitu. Nah, sampai perda ini yang seharusnya bisa lebih substantif tidak dimanfaatkan, dan kepada masyarakat juga untuk dalam prakteknya saling menghargai perbedaan pendapat, perbedaan berbusana gitu, berarti kepada non-muslim gitu. Itu saja dalam paparan saya yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan saya. Kebenaran itu milik Allah, sedangkan kekeliruan itu milik saya. Penelitian ini tentu banyak kekurangannya, dan saya mohon maaf atas segala kekhilafan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.